Banyak dari teman-teman yang mungkin merasa ingin berbagi cerita tentang kehidupan pribadi termasuk soal keuangan. Rasanya kayak ada beban yang terangkat kalau bisa menceritakan apa yang sedang dialami, baik itu tentang gaji yang baru naik, investasi yang sedang bertumbuh, atau bahkan sebaliknya, tentang masalah keuangan yang sedang dihadapi. Tapi pernah nggak terpikir bahwa ternyata kebiasaan seperti ini bisa membawa dampak negatif baik untuk diri kita maupun untuk hubungan sosial kita dengan orang lain. Berhentilah menceritakan apa yang terjadi dalam hidup, khususnya dalam konteks keuangan. Ini bukan berarti teman-teman harus menjadi pribadi yang tertutup atau tidak mau berbagi. Tapi ini bisa jadi langkah yang bijak untuk menjaga privasi dan kesehatan mental. Kadang tanpa disadari, ketika teman-teman terlalu sering membagikan cerita keuangan, baik itu tentang keberhasilan maupun kegagalan, itu bisa menimbulkan perasaan iri, minder, atau bahkan persaingan yang tidak sehat di antara teman-teman sendiri. Apalagi, tidak semua orang memiliki keuangan yang sama, sehingga cerita yang menurut kita biasa aja bisa jadi terasa menyakitkan atau menekan bagi orang lain. Membagikan cerita keuangan secara terbuka memang bisa membawa dampak yang tidak disadari. Misalnya saja ketika seseorang menceritakan tentang kenaikan gaji atau pencapaian finansial lainnya, orang lain yang mendengar hal itu mungkin merasa kurang beruntung atau tertinggal. Apalagi jika kondisi keuangan mereka sendiri sedang tidak baik, cerita seperti itu bisa membuat mereka merasa minder, iri, atau bahkan kecewa dengan diri sendiri. Perasaan iri ini muncul secara alami karena manusia suka membandingkan diri dengan orang lain, terutama dalam hal yang dianggap penting seperti keuangan. Ketika teman-teman mendengar ada yang berhasil membeli mobil, rumah, atau liburan ke luar negeri, tanpa sadar kita mulai membandingkan pencapaian itu dengan apa yang kita raih. Jika ternyata mereka merasa belum mampu melakukan hal yang sama, bisa jadi timbul rasa tidak puas, iri, atau bahkan stres. Hal ini bisa memicu persaingan yang tidak sehat, di mana teman-teman jadi berlomba untuk menunjukkan siapa yang lebih sukses secara finansial dan bukan lagi fokus pada kebutuhan dan tujuan masing-masing. Selain itu, cerita keuangan yang dibagikan secara terbuka juga bisa membuat hubungan pertemanan jadi renggang. Orang yang iri atau merasa tertekan bisa jadi mulai menjaga jarak, merasa tidak nyaman, atau bahkan muncul konflik kecil yang awalnya tidak disadari. Persaingan yang tidak sehat ini bisa merusak kepercayaan dan kehangatan dalam hubungan karena setiap orang jadi lebih fokus pada pencapaian materi daripada saling mendukung dan memahami. Dan sebaliknya, ketika sedang mengalami kesulitan keuangan, tidak usah diumbar dulu ke banyak orang. Teman-teman mungkin merasa dengan bercerita soal masalah keuangan, itu beban di hati bisa sedikit berkurang. Tapi sebaiknya teman-teman juga berpikir 2 kali sebelum bercerita mengenai kesedihan ke sembarang orang. Karena tidak semua orang bisa memahami situasi yang teman-teman alami, dan tidak semua orang juga bisa memberikan dukungan yang tepat. Ada kalanya, cerita tentang kesulitan keuangan itu justru bisa menimbulkan salah paham atau bahkan membuat hubungan jadi canggung. Selain itu, membagikan cerita kesulitan keuangan secara bebas bisa membuat teman-teman terlihat lemah di mata orang lain. Mungkin ada yang jadi kasihan, tapi ada juga yang malah memandang rendah dan menganggap teman-teman tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Hal seperti ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri dan membuat teman-teman semakin tertekan. Apalagi kalau cerita itu sampai menyebar ke lingkungan yang luas, bisa-bisa teman-teman menjadi bahan gosip. Di sisi lain, terlalu sering menceritakan kesulitan keuangan juga membuat pertemanan jadi kurang nyaman. Orang yang mendengar jadi serba salah, tidak tahu harus merespon apa. Misalnya ada yang mau bantu tapi nggak mampu. Ada juga yang merasa tidak enak hati karena tidak bisa berbuat apa-apa. Atau bahkan ada yang mengira kalian itu sebenarnya mau minta sumbangan. Akhirnya, hubungan pertemanan yang tadinya hangat bisa jadi renggang karena perasaan tidak nyaman ini. Bukan berarti teman-teman harus memendam semua masalah sendiri sih. Kalau memang butuh bantuan atau mau curhat, pilihlah orang yang benar-benar dipercaya dan bisa memberikan dukungan yang positif. Kita bisa mencari sahabat dekat, keluarga, atau bahkan profesional yang memang bisa memberikan solusi. Dengan begitu, cerita yang dibagikan bisa lebih terarah dan tidak menimbulkan masalah baru. Jadi, meskipun sedang mengalami kesulitan keuangan, sebaiknya teman-teman tidak menceritakannya secara bebas ke semua orang. Pilihlah waktu, tempat, dan orang yang tepat untuk berbagi. Dengan cara ini, teman-teman bisa menjaga privasi, tetap dihargai, dan hubungan pertemanan juga terjaga lebih baik. Karena kita harus ingat bahwa tidak semua orang itu punya niat baik loh. Ada saja yang memanfaatkan cerita kesulitan keuangan untuk kepentingan pribadi. Misalnya dengan menyebarkan gosip, atau bahkan mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
Kalau sudah begini, bukannya dapat solusi, masalahnya justru bertambah. Teman-teman tentu tidak mau kalau masalah keuangan yang dihadapi jadi konsumsi publik, karena itu akan menambah beban pikiran. Dan sebaliknya, namanya orang ya, ada saja orang yang tiba-tiba mendekat kalau tahu teman-teman sedang punya uang lebih. Hal ini tentunya tidak diinginkan karena hubungannya jadi tidak sehat karena didasari kondisi keuangan semata. Kita juga perlu untuk legowo bahwa tiap orang punya perjalanan keuangan yang berbeda-beda. Ada yang memang sudah mapan sejak muda. Ada yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang masih harus bantu orang tuanya. Ada yang bangkrut ketika orang tuanya sudah mulai menua. Ketika teman-teman terlalu sering menceritakan apa yang terjadi dalam hidup, apalagi soal keuangan, tanpa sadar ini bisa membuat orang tertekan dan jadi minder. Padahal ya, setiap orang itu punya waktu dan jalan masing-masing. Kita tidak perlu selalu update atau membuktikan sesuatu kepada orang lain. Selain itu, menjaga masalah keuangan sebagai urusan pribadi juga bisa membantu kita untuk lebih fokus pada tujuan keuangan sendiri. Karena kalau terlalu sering cerita, teman-teman akan lebih mudah terpengaruh oleh pendapat atau komentar orang lain. Misalnya aja, kalau kalian bercerita sedang menabung untuk mau beli rumah, nanti ada yang berkomentar negatif atau meremehkan, bisa jadi semangat teman-teman jadi menurun. Padahal, setiap keputusan keuangan yang diambil itu sudah dipertimbangkan dengan matang sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Tapi gara-gara dikomentarin, jadi nggak pede. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua orang bisa menjaga rahasia. Cerita yang tadinya kita pikir hanya dibagikan kepada satu atau dua orang saja, tiba-tiba bisa menyebar ke banyak orang tanpa kita sadari. Hal ini akan menimbulkan masalah baru seperti gosip atau bahkan fitnah yang tidak diinginkan. Makanya, lebih baik sih memperbanyak diam saja sih, kecuali kalau memang ada kebutuhan mendesak untuk berbagi, misalnya untuk meminta saran dari orang yang benar-benar dipercaya. Kalau kita nggak banyak cerita, kita juga bisa lebih mandiri dalam menghadapi masalah hidup. Kadang, terlalu sering bercerita akan membuat kita terlalu bergantung pada pendapat atau bantuan orang lain. Padahal, kemampuan untuk mengelola keuangan dan mengambil keputusan sendiri adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Teman-teman bisa belajar dari pengalaman sendiri, mencari informasi dari sumber yang bisa dipercaya, dan mengambil langkah sesuai dengan kondisi masing-masing. Tidak hanya itu, menjaga privasi soal keuangan juga bisa membantu teman-teman terhindar dari tekanan sosial. Karena kalau orang lain tahu kondisi keuangan kita, bisa jadi mereka punya ekspektasi tertentu. Misalnya ketika kita sedang punya uang, ada aja yang ngaku saudara, yang teman udah lama nggak ngontak tiba-tiba menghubungi, kemudian mereka minta bantuan atau pinjaman. Sebaliknya, ketika teman-teman sedang kesulitan, bisa jadi ada yang meremehkan atau bahkan menjauhi. Dengan menjaga cerita keuangan tetap pribadi, teman-teman bisa lebih bebas menentukan langkah hidup tanpa harus memikirkan penilaian orang lain. Kita juga bisa lebih fokus pada hal yang benar-benar penting seperti membangun hubungan yang sehat, mengembangkan diri, dan mencapai tujuan hidup. Karena kalau terlalu banyak cerita, itu bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran perbandingan dan persaingan yang tidak sehat. Padahal hidup itu kan bukan cuma soal uang, tapi juga soal kebahagiaan, kesehatan, dan hubungan yang baik dengan sesama. Daripada terlalu banyak curhat sama orang lain, lebih baik fokus untuk mencari solusi dan banyak berdoa. Teman-teman bisa mulai dengan mengevaluasi kembali pengeluaran dan pemasukan, lalu mencari cara-cara kreatif untuk menambah penghasilan. Kadang solusi itu datang dari hal-hal sederhana yang sebelumnya tidak terpikirkan. Misalnya, teman-teman bisa mencoba pekerjaan sampingan, menjual barang yang sudah tidak terpakai, atau belajar keterampilan baru yang bisa menghasilkan uang tambahan. Dengan begitu, energi yang biasanya habis untuk curhat bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat. Selain itu, jangan lupa untuk memperkuat mental dan spiritual. Banyak-banyaklah berdoa dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa supaya merasa lebih tenang dan sabar dalam menghadapi tujuan. Percayalah bahwa setiap masalah itu insya Allah ada jalan keluarnya selama kita tetap berusaha, tidak mudah menyerah, dan juga memperbanyak doa. Dengan sikap yang positif dan pikiran yang jernih, mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan solusi dan melewati masa-masa sulit. Sekian dulu video kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!